Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mendapatkan banyak nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana malam ini kita akan baca bab tentang yakin dan tawakal. Tentang yakin dan tawakal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan babu al-yaqini wat tawakkuli, bab tentang yakin dan tawakal. Apa itu yakin? Sekarang yakin, Adu yakin ya. Yakin sama, tidak sama, no, tidak sama, ngana tidak sama, lalu kurang lebih ini Arab Malik selain percaya, nggih, mirip-mirip enggak? Berarti intinya sudah tahu kita secara umum yang namanya yakin. Memang bahasan itu ya Arab Malik ya. Ya, yakin yaitu dikatakan beriman kepada Allah tanpa sertai rasa ragu. Yakin adalah beriman kepada Allah tanpa disertai rasa ragu. Ya, beriman kepada Allah lagu ragu. Bunyi nih, wah yakin atau ndek? Ya. Karena yang namanya yakin harus menghilangkan rasa ragu. Nah, kalau masih ada ragunya berarti dia belum yakin. Adapun yang kedua yaitu at-tawakkuli, tawakal. Apa itu tawakal? Dikatakan tawakal adalah tafwidul umuri ilallah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kita serahkan segala urusan kita ini, urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan keamanan, urusan sehat, segala urusan kita sudah kita serahkan dia kepada Allah karena rasa yakin tadi. Kita serahkan kepada Allah karena rasa apa? Yakin. Ya. Makanya dikatakan tawakal. Ya, semakin yakin seseorang kepada Allah, maka semakin tawakalnya kepada orang yang tidak yakin kepada Allah, maka dia tidak akan tawakal kepada ya, sebagaimana mungkin dengan si tawakal tipe kondang karena kalung. Ya, ini tawakal. Kenapa dia tawakal? Kenapa dia serahkan urusannya kepada kalung itu? Karena dia yakin kepada tawakal seseorang itu tergantung daripada yakin. Nah, seorang mukmin dia hanya tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena dia hanya yakin kepada
Makin tinggi yakin seseorang, otomatis semakin tawakal seseorang kepada dan adalah ruh dari iman. Yakin, ruh dari yakin seseorang, otomatis semakin tinggi iman. Tanpa tidak ada guna. Karena yakin ini ruh bagi iman. Nah, iman tanpa yakin nggak ada gunanya. Iman itu sebagaimana tubuh tanpa ruh. Cara roh nu mesa-mesa tangan niki entol-entol. Ada gunanya tangan itu? Nggak ada gunanya kalau nggak ada. Ya, kapan dia berguna? Tangan, mata, telinga, mulut, semua niki kapan dia berguna? Di saat ada ruh di dalamnya. Kalau nggak ada ruh, nggak ada gunanya jasa. Iman juga demikian. Iman itu rohnya adalah yakin. Ya, selama ada yakin maka ada manfaat iman. Kalau yakin nggak ada, maka tidak ada gunanya. Nah, ini dia sedikit tentang iman dan tawakal. Di bab niki disebutkan ayat perintah bertawakal kepada Allah agar kita yakin kepada Allah. Kemudian di bab ini juga disebutkan keutamaan orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu. Mungkin di hadis yang ke-8 Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ats-tsaminu yang ke-8 an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu. Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Masya Allah, luar biasa. Dia adalah khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah, dan dia sekaligus mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa, Buhur? Abdullah namanya, Buhur. Ahlul hadis. Abu Bakar salah satu contoh orang yang terkenal dengan kunyahnya. Terkenal dengan peramaknya. Dan namanya jarang orang yang tahu. Ya, hanya hadis yang tahu. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan Abu Bakrin As-Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah. Murrah inilah tempatnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek yang ke-6 tempatnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tebasan kita mun teu badai kakek ke-6 apa taranina? Tempuh masih nggih, tempuh jauh. Dan nah, tono badai dia kanca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi, yaitu dari suku Quraisy, At-Taimi radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dia Abu Bakar beserta bapaknya, beserta ibunya, seluruhnya itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar bercerita, nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar. Aku melihat kakinya orang-orang musyrikin, sedangkan kami saat itu berada di dalam gua. Berada di mana? Dalam gua. Gua Nabi kira-kira niki? Gua Tsur yang ada di Jabal Tsur. Ya, niki berarti Abu Bakar bercerita tentang Nabi
tentang hijrah, tentang hijrah. Ya, beliau mengatakan di saat kami di gua, ya, saya melihat kakinya orang-orang wahum ala ru'usina, kaki mereka itu berada di dekat dengan kepala kami. Dan dikata ini gua, lubang gua, beliau di dalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kurang lebih kakinya orang musyrikin di tembok niki lah, kurang lebih tembok niki, jadi naiknya ketempuh dengan lubang gua niki. Kakinya orang musyrikin itu kelihatan dari lubang gua. Kepala kami itu berada di kakinya. Kepala kami, kata Abu Bakar, berada di kaki-kaki orang-orang musyrikin. Faqultu, maka aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamai la absarana. Allah, enara di antara mereka ini mele doang kita naina. Ya, seandainya kata arak di antara mereka ini kita naina ya, otomatis dia akan melihat kita di situ. Ya, kurang lebih marah niki, dia di sini. Orang musyrikin kakinya di tembok niki. Kita naina dengan musyrikin niki, otomatis mereka akan melihat kita. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan yakinnya, beliau mengatakan, ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan dua orang dan yang ketiganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kira-kira dua orang yang ketiganya adalah Allah, itu dua orang ini selalu dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan yakinnya Nabi kita mengatakan demikian. Kita berdua ini, yang ketiganya adalah Allah. Kalau sudah Allah yang ketiga, siapa yang akan bisa memudarati kita? Walaupun sudah begini dekatnya, orang musyrikin kakinya di sana, kepalanya Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dekat, tidak bisa melihat Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki muttafaqun. Jadi hadis niki bercerita tentang hijrah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah niki dari mana ke mana? Dari Makkah ke Madinah. Ya, dan di saat beliau berhijrah, karena di Makkah beliau selalu Nabi namanya diancam di Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi di saat usia beliau berapa? 40 tahun. Usianya 40. Sebelum beliau menjadi nabi, beliau adalah orang yang sangat dimuliakan. Ya, selain dari sisi keturunan beliau, beliau ini juga orang yang akhlaknya luar biasa baiknya. Tidak ada orang paling jujur melebihi beliau di kota Mekah. Ya, tidak ada orang paling amanat melebihi beliau di kota Mekah. Makanya orang kalau mau safar dari kota Mekah, selalu orang Mekah itu menitipkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mulia di saat. Kemudian pada usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Setelah 3 tahun dari kenabian, beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Muddathir, diangkat menjadi rasul. Ya, maka kemudian beliau diperintahkan mendakwahkan Islam ini. Tapi Islam niki yaitu ngajak orang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain. Saat itu di Mekah penuh berhala.
yang disembah oleh orang-orang selain Allah. Dan lebih parahnya lagi, yang menjadi tokoh-tokoh penjaga berhala-berhala itu adalah paman beliau sendiri, yaitu siapa? Abu Lahab. Ya, akhirnya gara-gara Nabi SAW merintahkan mereka untuk meninggalkan berhala-berhala itu, ya, akhirnya mereka marah kepada Nabi kita SAW. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, terus mendapatkan tentangan di paman beliau sendiri, yang pada akhirnya kemudian beliau diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan hijrah. Nah, di saat hijrah itulah kemudian beliau sembunyi. Ya, beliau sembunyi di gua apa tadi? Bathur. Karena begitu keluar, orang Mekah bikin sayembara. Nabi sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan dapat 200 ekor onta, kata unta. Ya, yang satu unta ini kurang lebih sama dengan sapi sudah. 20 juta. Nah, kalau dia 200 onta berarti berapa harganya kurang lebih? Hah? 4 miliar atau 400? 20 kali 200, 4 miliar. Ahli hadis, matematika. Oh, barakallahu fiik. Nah, 4 miliar coba disayembarakan. Dan barang siapa yang bisa menangkap Abu Bakar hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Sayembarakan. Sehingga seluruh manusia mencarinya. Seluruh manusia. Karena tahu beliau ini disayembarakan, makanya beliau sembunyi di Gua Thur. Gua di di utara. Ya, Gua Thur niki berada di karena selatan. Ya, selatan dari kota Mekah. Ya, laut selatan ya. Sedangkan Madinah berada di utara kota Mekah. Ya, saya dikata ini kota Mekah dengan beliau tapi arana hijrah Madinah di sini. Nah, Gua Thur itu di sini. Perlawanan Mekah itu di sini, Madinah di sini, Gua Thur itu ada. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini hijrah ke Madinah, sehingga semua orang ngajarnya ke sini. Semua orang ngajarnya ke arah Madinah, karena orang tahu beliau ini hijrah ke Madinah. Sedangkan yang sebenarnya beliau ke arah mana? Ke arah selatan, ke Gua Thur. Karena beliau sembunyi selama 3 hari. Sampai orang dingin mencarinya, baru kemudian belum melakukan perjalanan dari Gua Thur ke kota. Nah, selama beliau di Gua Thur itulah pernah datang musyrikin ke sana mencari beliau. Ya, sampai musyrikin ini persis itu depan Gua Thur. Dan Abu Bakar mengatakan, seandainya kata nemiling kita tak naik, otomatis dia akan melihat kita. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang beliau mengatakan, ma dhannuka ya itsnaini Allahu tsalitsu. Umbe pendapat dari Abu Bakar tentang 2 orang dan ketiganya adalah keamanannya kepada. Kenapa dia mentawakalkan kepada? Karena saking yakinnya kepada Allah bahwasanya dia ini tidak mungkin akan disia-siakan oleh mungkin, karena dia sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mirip seperti di dalam Al-Quran. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya. Menolong siapa?
menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id akhrajahu alladzina kafaru thaniyatna. Di saat dia ini dikeluarkan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Orang terbaik ini diusir dari kota Mekah. Padahal tadinya dia orang mulia ini, orang mulia. Cara kurang, nah. Begitu dia dakwah tauhid, usir dia dari. Ya, akhrajahu alladzina kafaru thaniyatnain, dia dikeluarkan berdua. Ya, berdua itu siapa? Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi, dan di saat dia berkata kepada temannya, la tahzan, jangan takut, innallaha, ya Allah ya, di saat kita sudah piarana mentawakalkan urusan kepada Allah, Allah denegin yang itu. Ya dia narak nulungnya kan. Ya, tidak ada lagi yang menolongnya. La tansuruh, saat tidak ada yang menolong Nabi kita Muhammad. Memang bantuan Allah turun biasa. Akan di narat taharapang ya, lagu begitu arah taharapang manusia sekat turun bantuan. Tapi di saat sudah enggak ada yang kita harapkan, melainkan hanya Allah, di sanalah baru bantuan dari Allah itu turun. Ini ya, tidak ada yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menolongnya adalah Allah Subhanahu. Tentang hadis ini kita oleh Asy-Syaikh Ali Allah. Pertama beliau mengatakan, manqabatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi suhbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hijratihi min Makkah ila Madinah. Dalam hadis ini bisa kita melihat ya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, perbuatan mulia yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya dari Mekah ke mana? Mekah ke Madinah. Yang luar biasa. Dalam Al-Qur'an tadi yang kita baca tadi, ya, dalam Al-Quran satu-satunya orang yang disebutkan persahabatannya, bukan persahabatannya, itu hanya Abu Bakar. Allah mengatakan idh yaqulu kepada siapa? Idh yaqulu li sahibihi, di saat Muhammad ini berkata kepada sahabatnya. Siapa maksudnya sahabatnya di sini? Abu Bakar. Satu saat yang oleh Allah itu hanya Abu Bakar, menunjukkan sangat dekatnya persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar niki sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam. Sebelum dia masuk Islam, Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tahu benar dia watak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu dia mengatakan saya ini Nabi, langsung dia percaya, mati selamat. Kenapa? Karena sudah tahu wataknya. Saat orang mendustakannya, Nabi kita mengatakan dia Isra dan Mi'raj, tidak ada yang percaya. Abu Bakar langsung percaya. Ya, makanya langsung diberi dia gelar apa? As-Siddiq, orang yang mempercayai. Kemudian di saat hijrah, ya hijrah bersama Nabi SAW. Dalam peperangan sering perang bersama. Sekarang setelah meninggal, mana dia? Kuburannya. Billah. Luar biasa. Niki makanya di antara sahabat termulia yang paling mulia adalah Abu Bakar, yang bisa hadis ya bagaimana perjalanan mereka
saat hijrah ke kota Madinah. Hadis ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar dalam bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian yang kedua, faedah kedua, syiddatu isfaqi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan sayangnya Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mada hubbihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaufihi alaih, sangat khawatirnya Abu Bakar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala risalah, dan mengkhawatirkan risalah ini, ya, mengkhawatirkan agama ini, minal a'da, dari serangan-serangan manusia jarana khawatir ada rasa, ya, manusia jarana menengkeje masya Allah kelep ada rasa khawatir. Karena kenapa? Karena dia manusia. Dan dalam hijrah ini beliau 10 hari hijrahnya. Perjalanan dari Gua Thur ke kota Madinah itu 10 hari jalan kaki. Itu pun beliau tunggu malam baru jalan. Antina petang ampun leka. Ini kayak jam ini. Oh lah. Pagi hari. Baik, kita kembali. Jadi beliau jalannya malam. Ya, manusia ada rasa khawatir. Biasa itu jim seret Mekah ada itu. Mekah nah, jadi intinya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, ada rasa khawatir. Ya, demikian pula juga Abu Bakar mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga, wujubu thiqati billahi azza wa jalla. Hadis kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wal itmi'nani ila riayatihi, dan merasa tenang karena kita sudah dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inayatihi ba'da badlil juhdi fi akhdhil hitati wal hadari. Ya, kita merasa tenang dengan perhatian Allah kepada kita, melakukan badlul juhdi, setelah mengorbankan kesungguh-sungguhan. Tawakal niki dia bukan menghilangkan sebab, bukan. Ya, di sini bahkan dikatakan badlul juhdi, setelah dia mengorbankan segala kesungguh-sungguhan, baru kemudian dia serahkan hasilnya kepada guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak usaha dia agar dia selamat dari kejaran orang-orang musyrik? Ada. Karena ke kanan dengan beliau ke kiri, strategi ini, ya, ke kiri ternyata ke Gua Thur dan nginep 3 hari di sana. Ya, seandainya kata parana tanpa usaha kan berlangsung besret teh jama-jama leka kan. Tapi hadis ini mengajar kita sekelas Rasul pun masih dia mengambil sebab. Ya, dia pergi ke arah Gua Thur. Mana Gua Thur ada di selatan kota Mekah, sedangkan Madinah berada di utara kota. Dan nginep dia, dan jalan malam-malam. Malam-malam kan banyak batu, duri, kering, dan luka kakinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya setelah berusaha untuk tawakal, kemudian
menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau serahkan tadi dibilang tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, razaq bahkan adalah tawakal. Dia mengatakan ridho, tawakal, kemudian serahkan urusan kepada Allah. Yang ketiga adalah dasari dengan keputusan. Ya, apapun nanti ditakdirkan oleh Allah, maka ridhoilah kepada. Ini faedah yang ketiga. Faedah keempat, inayatullahi ta'ala bi anbiya'ihi wa awliyaihi wa ri'ayatuhu lahum bin. Hadis ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para wali-wali. Nabinya jelas, wali-walinya niki yang mana walinya? Wali-wali Allah. Mana wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Dia wali Allah. Antum sekarang beriman dan bertakwa ini? Nah, antum sekarang ini, buhur, beriman dan bertakwa? Insya Allah. Salah apa enggak? Allah. Boleh juga enggak? Intinya yang namanya waliullah yang beriman dan bertakwa. Nah, orang yang beriman dan bertakwa ini sangat diperhatikan oleh Allah. Jaga dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana." Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan menolong orang-orang yang fil hayati dunia, di kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari ya berdirinya para saksi-saksi, maksudnya adalah hari kiamat. Allah akan menolong para rasulnya dan menolong orang-orang yang beriman di dunia dan di. Kalau sudah beriman kepada Allah, tenang. Tapi tentunya setelah melakukan sebab. Dan tidak barehkan di sholat tenang, tawakal, tipe Allah. Lagu ini sholat lagu. Karena anggota tawakal dia harus dengan sholat. Sebab itu. Gak bisa dia akan tenang kalau dia tidak sholat. Karena itu diantara sebab. Ya, diantara sebab untuk mendapatkan bantuan dari Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti rizki juga, mencari rizki. Tuh, kan itu subul meminta. Pun rezeki itu, kita tokol-tokolnya balik. Enggak, dia ini seorang muslim harus melakukan. Bagaimana? Dia keluar mencari. Ini Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Begitu sudah selesai sholat Jumat, pada mencar tono. Mencar rembek le muka bumi ini. Untuk apa mencar? Wabtagu min fadlillah, cari rezeki Allah. Suruh kita mencari. Ya, disuruh kita mencari itu menebar di muka bumi ini. Cari. Lalu kita menyebar. Ini menunjukkan bahwasanya melakukan sebab ini bentuk taat. Melakukan sebab itu bentuk taat, dan menyerahkan urusan ini bentuk iman kepada Allah SWT. Melakukan sebab itu taat kepada Allah, bertawakal itu iman kepada. Ya, jadi tentunya kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita tawakal dan melakukan sebab ya untuk urusan dunia maupun urusan. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini menunjukkan keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik mensifati beliau sebagai seorang pengecut. Ya, orang paling perot ini sambil menunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk miak keriri-ririan. Ya, padahal kita lihat ya dari hadis bagaimana keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam kondisi yang ini, dalam dia dicari oleh seluruh orang, nyari dia. Bukan hanya penduduk Mekah, orang di luar kota Mekah juga semua mencari dia. 4 miliar soalnya ini. Ya, dan sampai dapat Abu Bakar, dapat dia 2 miliar. Seluruh orang mencarinya. Ya, dan bahkan musuh sudah di depan matanya, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bahkan menenangkan sahabat. Yaitu hadis ini menunjukkan keberanian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tatminuhu lil qulubi wan nufus, dan beliau memberi ketenangan kepada hati orang lain dan jiwa orang lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak masih niki, masya Allah. Sampai ini sudah azan atau sudah belum? Maka kita ambil lagi 2 sudah. Ya, kita ambil lagi 2. Faedah yang keberapa ini? Ke-6. Ya. Pokoknya penting. Faedah yang ke-6 sudah, yang singkat ini, yang man nasarahullah fala ghaliba lahu. Barang siapa yang dia dibantu oleh Allah, tidak. Dan tentunya kita akan dibantu oleh Allah kalau kita menjalankan. Kalau kita langgar aturan Allah, jangan harap dibantu. Ya, sekarang ini aturan Allah kita langgar, terus kita bilang kita akan dibantu Allah. Ya Allah, kita akan dibantu. Mungkin kalau masih melanggar aturan dari, tapi kalau sudah berjalan di atas aturan Allah, ya semuanya kita jalankan dari akidah, dari ibadah, dari akhlak, di saat itu urusan kita Allah karena pasti oleh Allah. Dan kalau sudah dibantu oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengerti. Yang terakhir mungkin, ya terakhir, wujubul hijrati min daril kufri ila daril. Hadis ini menunjukkan wajibnya hijrah. Wajibnya apa? Hijrah dari negara kafir ke negara hijrah, yaitu dia pindah tenengulu, pindah tempat tinggal, pindah domisili, bukan hinggap sebentar, bukan. Jadi namanya hijrah, sudah dia tinggalkan negara lamanya menuju negara barunya. Apa istilahnya makin hijrah lagi? Migrasi migrasi. Nah, dari ditinggalkan sudah negara lamanya, nggak lagi dia berurusan dengan negara lamanya, ke negara. Dan yang namanya hijrah itu negara lamanya ini negara kafir, ya, dan negara barunya adalah negara Indonesia. Makin negara apa dia? Negara Islam ini. Mayoritas kaum muslimin di sini, Islam itu nampak di mana-mana. Bahkan di kota-kota yang dia minoritas tetap nampak Islam. Azan nampak dan jilbab kelihatan. Semua kaum muslimin bebas menjalankan 2 kalimat. Ya, berarti negara Islam. Gak perlu lagi hijrah dari Indonesia, golongan tengah. Yang hijrah yang luar sana, misalkan negara mana contohnya?
Cina misal, Jepang, Korea. Andai kata di sana dia nggak bisa menjalankan agamanya, bisa dia bertauhid, sholat, kayak gitu. Baru kemudian orang itu hijrah, pindah ke negara Islam untuk menjalankan, ya itu nama hijrah. Kita makin pindah sekedi aning be ku hijrah dulu. Ku aran hijrah. Hijari kampung kampung hijrah, kampung muhajirin ada kampung itu. Pilih markas itu kampung muhajirin kan aran kampung. Apa dan hijrah doang. Bilang ada hijrah baginya ke kan pada doang ini. Nah, intinya bahasa yang namanya hijrah itu dia dari negara kafir ke negara Islam. Dan begitu kita hijrah berarti seolah-olah yang tadi itu negara kafir kan repot. Hati-hati dengan istilah ini. Ya, karena yang namanya hijrah adalah dari negara kafir ke negara Islam. Dan itu wajib hukumnya hijrah. Bagi mereka yang tidak bisa menjalankan Islam di negara kafir, tertekan dia nggak ada bisa bertauhid, nggak bisa bersunah, nggak bisa sholat, wajib baginya untuk berdasarkan hadis yang tadi, Nabi kita diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa menjalankan Islam di negara Makkah. Ini dia beberapa yang bisa baca, mudah-mudahan hadis ini bisa pahami dan memberikan kita pemahaman yang yakin dan tawakal, dan mudah-mudahan bisa menambah rasa yakin Allah Subhanahu wa taala dan menambah tawakal kita. Mudah-mudahan jelas yang kita baca. Ada yang belum jelas tanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
dulu. Dulu. Ya, mana Bor? Ya, ya betul. Oh itu apa? Oh, sunatullah begini nih Ustaz. Kasih tahu nih ya. Ya betul lah Kak. Ya, jadi yang namanya al-i'da yaitu istilahnya permusuhan. Ya, permusuhan antara al-haq dengan batil sudah sejak dulu dia. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi Rasul pertama ya. Sejak zaman dulu permusuhan antara kebenaran dan kebatilan. Ini bukan sekarang-sekarang, dari dulu sudah ada. Tinggal kita sekarang mau pilih kita ini berada di posisi yang benar atau berada pada posisi yang salah. Tinggal pilihan silakan. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Saya milih silana beriman. Sila na kufur kali milih doa. Karena gini bermusuhan dang ini selama-lamanya. Dan ya kalau terjadi cekcok itu terjadi, kes itu terjadi, itu atau apa namanya itu bentrokan itu, kalau jangan serta-merta menyalahkan orang yang terdepan dalam berdakwah, orang yang apa misalnya sikapnya itu. Jangan kan dulu lihat permusuhan ini sudah ada dulu. Ya. Kurang apa lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang apa akhlaknya Nabi dalam. Aku udah kak nganu mau doang itu. Ya, dan bukti juga sekarang banyak ustadz-ustadz yang lembut, sudah korporasi jama bahasa korporat istilahnya kan jama kan berdakwah kan bahasanya luar biasa. Walaupun demikian, karena memang sudah demikian antara kebenaran dan yang sekarang kita pilih berada dalam kebenaran atau dalam ya, karena akan selalu terjadi yang namanya permusuhan antara kebenaran dan kita akan diberi hukuman, diberi balasan dengan mari bersama orang-orang yang benar ya, walaupun tidak karena bau lepas dari yang namanya musuhan. Kemudian lagu Abu Hur yang kita ini, jangan begitu terjadi karena hal-hal seperti tadi ya. Kalau ini tadi yang saya sampaikan itu yang secara umum ya, mungkin yang secara spesifik lagi karena khusus lagi ya, yang secara lagi saya kata terjadi kan, tak selalu menyalahkan berat orang disalah. Kalau masalah spesifik sekarang ini, mari ini lihat. Kalau yang masalah khusus yang kalau kita bilang gitu, ini lihat, perbaiki, terus perbaiki. Jangan kita pakai rumus yang tadi. Ini lebat dengan ini pada musuhin aku, nanti jangan. Dalam tazkiyatun nufus nanti uji. Kalau terjadi hal-hal seperti itu kepada diri kita, maka kita makan diri terus. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Dan Allah di khusus person dengan tangan, jangan tuling orang, tapi tuling diri. Berkah bayu akhirnya
Ya, nah kena arak kusuran di Saudi terus kena arak meta yang itu kanggo kena berdoa marah itu kanggo berdoa. Ya, jadi istri itu bukan untuk disuruh kerja, bukan. Tapi istri itu untuk diberi hasil istri. Jadi istri itu menerima hasil. Nih si meta penghasilan. Tidak jangan merari rombok malik untuk rombok meta yang itu, jangan. Apalagi sampai saparan yang luar negeri nggak boleh. Suami yang ngasih dan ngasih ini subhanallah, ya sudah fitrah para ya, fitrah dengan memiliki adik dan ada kebahagiaan bagi orang laki-laki. Buktinya coba lihat lebaran. Saat lebaran biasa kan memedang ini nih. Kita mau lebaran kan biasa pasti kita akan berusaha membeli yang anak maksimal mampu kita. Bilangnya sandal baru, kelambi baru, apa baru malik. Terus istri kita belikan dia sang ali-ali baru, ruana bang, semua baru. Terus kita suaminya paling hanya kaos oblong, sandal jepit, masih lah. Bahkan di kelambi baru bahkan. Kelambi bengan kado telagu bahagia, subhanallah bahagia. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah mampu memberi. Begitu kita mampu memberi, bahagia. Kenapa? Karena memang itu fitrah kita. Itu fitrah kita. Sebaliknya, di saat suami ini yang dikasih dekadu hina. Dengan oke para jemaah. Hina rasanya. Karena memang fitrahnya begitu. Fitrahnya laki yang beri. Makanya walaupun dia nggak dapat apa-apa, laki yang penting memberi. Sebaliknya, kalau perempuan yang beri dia, dah karena sekedih, apalagi nelui, apalagi kan, kadu dari malik, mustahil. Nah, gitu maksudnya. Memang laki-laki ini tugasnya memberi. Laki-laki tugasnya mencari. Jadi mau berdoa marangone akenara meta yang malik salah doa. Apalagi Paris dan yang dong. Wallahu ta'ala. Maaf niki dulu maaf. Ya. Wallahu ta'ala alam ya. Ya wallahu alam begitu bilang jalsah al-maghdubi alaihim, duduknya orang yang dimurkai dibilang tangan kiri. Ya, itu yang terlarang. Nah, di dalam hal-hal adat seperti itu hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Nah, yang dilarang itu tangan kiri yang di belakang. Adapun dua sama tangan kanan, ada ke dalilnya? Oke, nah karena dia nggak ada, maka kembali ke hukum asal. Segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Dalam masalah adat, masuk duduk ini kan kebiasaan duduk, makan ini kebiasaan ini. Jadi boleh semua kita makan sampai ada makanan yang dilarang. Boleh semua kita minum sampai ada minuman yang dilarang. Duduk juga demikian, boleh semua duduk itu.
Ya, sampai ada dalil yang melarang duduk seperti ini. Ya, orang yang maghdub yaitu mereka yang duduknya bersandingan oleh batas di yang lainnya sampai ada dalil pelarangan baru dia itu khas ya. Kan nggak ada kita temukan dalil yang dua kanan itu. Kalau ada bersila terlarang jadi. Kalau nggak ada berarti hukum balik ke hukum khas ya. Allah. Kita jualan akhir nanti. Apakah ini termasuk ujub? Terus tawakal ini yang menghilangkan ya, dia berlawanan tawakal dengan ujub. Kalau ujub itu dia membanggakan ya, seolah-olah amalannya ini berharga di hadapan Allah. Ya, seolah-olah dia itu bisa masuk surga tanpa bantuan dari mengandalkan. Ujub itu dia mengandalkan apa? Mengandalkan amalannya. Ya, dia mengandalkan amalan. Adapun tawakal, dia menyerahkan ya perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub ini justru lawan daripada tawakal. Orang yang tawakal begitu dia sukses, Anda sukses angka. Begitu dia gagal misalkan dalam kehidupan sehari-hari ini, begitu dia gagal. Tapi orang yang ujub membanggakan kehebatannya, ya, dia sudah berusaha dan lain sebagainya. Kenapa? Dia mengandalkan dirinya. Ya, sudah ngeluarin banyak harta, banyak tenaga, banyak diri. Ya, begitu dia berhasil misal sombong dia. Ini ujub. Justru ujub itu lawan daripada tawakal. Seseorang sekarang dia sudah beribadah. Itu tawakal. Sekarang kita yang beribadah ini, jamin nggak kita bahwasanya pertama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamin nggak? Ibadah kita ini diterima apa tidak oleh Allah? Nggak berani jamin kita ibadah kita diterima. Kita nggak berani jamin kalau kita ini akan surga, nggak berani. Kita hanya bisa berbuat menunjukkan dia nggak ujub terhadap. Jadi ujub itu justru lawan daripada ujub ini. Dan memang para jamaah sehebat ibadah kita, sehebat ibadah itu tidak sebanding dengan dunia ini. Dunia ini kita akan bisa terbayar dengan ibadah kita sehebat. Makin sholat kita misal, sholat berapa menit kita sholat? Paling 5 menit kita sholat satu. Kali 5 hanya 25 menit. Ruku, sujud, berdiri. Padahal juga pas takbir Allahu Akbar. Lagi dipikirin Abu. Dipikirin oh ya ngana-ngana. Dipikirin misal. Sampai salam itu dipikirin. Ada nilainya sholat. Ya, katakan sekarang dia khusyuk full dan sebagainya. Hanya 5 menit kita. Nanti nikmat. Bahkan tidur kita nikmat atau bukan tidur. Makanya nikmat dunia ini saja nggak bisa terbayar dengan ibadah kita. Apalagi surga Allah Subhanahu surga. Ya, makanya benar-benar ibadah kita ini nggak ada apa-apanya.
Jika seseorang bisa masuk surga itu benar-benar karena rahmat dari Allah. Benar-benar karena rahmat dari orang. Kalau sudah paham hakikat ini, maka otomatis dia nggak akan membanggakan ibadahnya hebat-hebat dia. Kenapa? Karena ibadahnya ini sendiri nggak mampu membayar nikmat. Itu lagi nikmat. Nah, karenanya orang kalau sudah sadar ini dengan benar, nggak mungkin dia ujub. Ya, dia nggak akan ujub, hingga apa nanti di akhirat benar-benar dia ungkap. Burung itu tidak tahu nama tawakal, justru dia hebat tawakalnya. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandai kata kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, niscaya Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi burung itu rizki. Ini menunjukkan si burung ini dia tawakal. Makanya seluruh makhluk ini bertawakal, seluruh makhluk. Kecuali jin dan manusia yang sombong ini. Seluruh manusia ini bertauhid kepada Allah. Seluruhnya. Digambarkan kita di sini sebagai burung karena burung ini dia makhluk yang paling tipis hatinya, paling lembut hatinya, dan dia paling piarana di antara makhluk yang tidak punya simpanan makanan. Dia makhluk di antara makhluk yang tidak punya simpanan makanan. Semut ada simpanan. Ada. Dan hewan-hewan lain adalah. Burung di antara hewan yang tidak punya simpanan. Apa yang dia makan hari itu selesai. Ya, tapi dia tawakal. Itu syariat, lain ceritanya. Syariat niki halal haram itu syariat. Tapi kita ngomongin masalah tawakal, dan tawakal niki dia keyakinan. Keyakinan. Nah, seluruh hewan niki keyakinannya bertauhid. Dia bertauhid, dia bertawakal sepenuhnya kepada. Di antaranya burung taghdu himasan. Dia keluar dari sangkarnya itu. Ini dari kesebunya itu dia keluar mausan dalam kondisi perut kosong. Ya, benar-benar begitu dapat rezeki langsung dia makan, selesai sudah. Wa taruhu bitana, dan dia kembali lagi ke sangkarnya dalam kondisi perutnya buncit. Kalau dia punya anak, dia bawakan anaknya makanan cukup seukuran paruhnya nih. Gak ada dia simpan untuk besok. Apalagi ngangetin kakanan dinar. Begitu sekasih selesai. Itu tawakalnya burung itu. Ya, dan dia tetap besoknya keluar lagi dia. Nah, di sini maksudnya kita disuruh belajar dari burung. Pertama, ya burung niki mengambil sebab. Mengambil sebab dalam bertawakal. Haqqa tawakulih, tawakal yang sebenarnya kata Nabi SAW. Tawakalnya burung, akun burung niki, yaitu dia taruhu, dia taghdu, dia keluar, wa taruhu, dan dia keluar mencari. Dengan si demile memete kalah si kedua. Burung keluar dia mencari dan kembali. Nah, ini hatinya bergantung pada Allah, serahana urusan rezeki kepada Allah. Usugul mete rezeki, mau atau tidak dia keluar mencari. Kadang-kadang pas dia keluar mencari rezeki, kan kita nembak dia, CTR. Wakal sepenuhnya kepada Allah. Dia nuah belajar sarjana ekonomi, Lui AT, kerangin. Kita kan belajar tuh, cara mereka akan anak.
Ya, bahkan ATM kita 5, wah ngeno masih khawatir. Jangan ngeno ya Bapak-bapak, masih khawatir. Padahal tabungan, masya Allah, sawah sudah ada, aku masih kalah sedikit. Wah khawatir. Ya, dia hanya makan hari itu habis. Nah, jadi kita belajar tawakal di mereka, yaitu dengan bagaimana mereka menyerahkan urusannya kepada Allah, benar-benar 100% menyerahkan. Cara nabung dia ngono 100% menyerahkan urusan kepada Allah. Setelah dia menyerahkan urusan kepada Allah, dia juga keluar. Dia juga melakukan nah, sandi kata kalian tawakal seperti itu, hati kalian ini 100% bergantung kepada Allah. Kemudian kalian melakukan sebab la razaqakum, kata pasti kalian diberi rizki, pasti sebagaimana Allah ngasih burung itu pasti janji nih. Dua tuh dia Pak Nabi. Ya, ini dia yakin itu sekarang. Ya, oleh karenanya kah ya tugas kita ini beribadah, maka ini prioritaskan. Prioritaskan akidah ini, sunnah ini, akhlak ini. Adapun rizki cari di mana-mana, di sini cari dan dapat. Kenapa? Dijanji oleh Allah Subhanahu. Jangan gara-gara rizki akhirnya pergi ke negara yang kafir, pergi ke daerah kafir, bahkan sampai tidak keruan sholatnya di sana. Ya, dia keruan ke Jumat atau hanya untuk apa? Hanya untuk nyari rezeki. Padahal di sini banyak warga. Ya, nah ini efeknya maksudnya. Efeknya ya gara-gara khawatir terhadap rezeki. Nah, kalau sudah yakin dengan ya, maka insya Allah dimanapun kita mencari rezeki, Allah kita akan mendapatkan. Allah alaihi wasallam kita ini sudah dijamin rezekinya, fa'ajmilu fil talab, kata baguslah cara mencari. Umbi kenana bagus cari dia dengan tetap dengan alasan mencari rezeki kita terbengkalaikan ibadah. Wallah. Oke. Jadi jika kita baca kertas ini persis seperti kita bilang barusan terkait faedah hadis yang ketujuh. Bagaimana dengan seorang yang justru memilih tinggal di negeri mayoritas karena tuntutan, sedangkan di negeri tersebut dia puasa beribadah, dia hampir setiap hari melakukan karena seperti tadi ya, rizki itu ya, dengan cara tawakal kemudian melakukan ya, tapi ini mungkin yang dicari bukan kelebihan, tapi yang dicari apa? Kelebihan ya, kelebihan dan kemauan, keinginan, apalagi intinya kalau kebutuhan wa ma min dabbatin ardi illa 'alallahi rizquha, enggak ada yang menginjakkan kakinya melainkan jamin apapun yang injakkan kaki di mau manusia, mau hewan, jamin rezekinya. Ya, jadi kalau sekedar kebutuhan mungkin karena kemauan, tangga punya motor mah harus beli motor. Mumbai yang kita beli motor, bang doang harus. Itu dia. Jadi kalau sudah ada pas target kayak gitu ya gitu. Kebutuhan maka kayak tadi ajmilu hari dia dengan menjaga ibadah. Yang kedua terkait keyakinan yang merupakan bagian, apakah ketika kita dengan menyebut salah satu hal
tawasul yang kita mempercepat terkabulnya doa. Apakah itu boleh? Boleh tawasul dengan amalan soleh. Tawasul dengan amalan soleh, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harapan Allah kita sampaikan kepada Allah, ampun itu ibadah no. Jangan sampaikan kepada orang ampun ibadah. Ya, wah, puasa Senin Kamis aku lakukan, aku masih sakit nih. Dengan badannya bapak mau nih. Baju sholat, bangkrut ke dengan badannya bapak. Ya, rugi dunia, rugi akhirat. Ya, dan itu bisa kita gunakan sebagai tawasul, yaitu amal soleh. Saya selalu berbakti, maka apa misalkan ya berkahilah atau apa ya, boleh kita tawasul amalan-amalan. Mohon nasihat tentang adab makan saat undangan prasmanan. Sebab yang di depan mengambil berlebih sehingga yang di belakang tidak kebagian. Apa tongkat ini? Jadi ingat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yu'minu ahad hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan dek dia beriman, dengan dek dia beriman, hilangang iman dengan itu. Dek dia beriman, saya ini tidak beriman, Rasulullah. Kau tidak akan beriman sampai engkau untuk saudaramu, mencintai untuk saudaramu apa yang engkau dia beriman, sampai dia menang untuk semua, apa sih dia menang untuk diri. Sebaliknya, dia beriman sampai dia menang untuk semetonda, apa sih dia menang untuk diri dia, dan dia demen hina isengan, dan dia demen nejagur isi dengan, maka dia jagur, dan dia demen sangin sesiong no, maka dia sangin. Berarti mau tebes angin batur teh sesiong itu berarti ini dia beriman berarti. Kenapa dia beriman? Karena kita tidak mencintai. Ya, bagi saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Ciri khas orang beriman, dia senang untuk saudaranya, dirinya. Dia tidak senang bagi saudaranya apa yang dia tidak. Mau nebesangin baturnya berarti ciri-ciri. Nah, aku udah saling tunjuk para jamaah ya. Tang ya ruana, napi arahnya wah puasa ruana kan kosong gati ngana ruana. Husnuzon kasih limudi. Husnuzon bagi yang di belakang. Adapun bagi yang di depan ingat hadis. Ya, sile julu ingat hadis ngone lah. Gaya nih akan semua limudi. Kita ngambil adapun sile mudi kehabisan bukan berhusnuzon kan. Ya puasa ruana dia lapar lalu nanti jelas nggih, kita saling maklum. Yang terakhir, fenomena banyak jemaah padahal jeda azan sudah dikasih. Mohon nasihatin diri itu berarti dah ini. Ya la ilaha illallah. Oke, jadi kita ingatkan ya saling Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wala yazalu qaumun yata'una. Ya, seseorang itu selalu terlambat dalam ibadah, lambat
terlambat yang mau rezeki bayu. Nah, ini antara nangka rezekinya nah ini. Kadang-kadang sekat ya apa di antara sebabnya ini di antara ya telat dalam beribadah kepada Allah, akhir dalam segala hal ya dalam rezeki dari Allah, bahkan mungkin surga no dengan wabih tama ya masih leluar tuh kan udah telat, kan telat sholat ya. Jadi orang yang senantiasa telat dalam sholatnya, telat dalam karena sila ke dalam hal-hal kecil seperti kecil memang ruwena ya, tapi mari tuntas. Karena jangan pernah bermimpi mampu menuntaskan hal besar belum mampu menuntaskan hal kecil. Dua ini untuk sholat azan langsung lepas semuanya berangkat ke masjid. Hal-hal kecil ini sangat menentukan nanti untuk menyelesaikan hal-hal yang ya, karena gunung yang besar terdiri dari batu-batu yang sudah mampu mengumpulkan. Sekarang mari dari yang kecil ini selesaikan semuanya. Nanti begitu datang ujian besar, pernah berharap bisa menuntaskan masalah yang besar, masalah kecil saja belum bisa. Jangan silakan ya dalam masalah sholat untuk segera, karena akan kalau kita menunda-nunda terlambat kita lambat. Demikian ruana para rekan, terima kasih banyak atas perhatiannya dan tiang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi yaitu tentang yakin dan tawakal menambah rasa Allah tawakal taala. Mudah-mudahan Allah taala a'la wa a'lam dengan doa kafaratul majlis. Jika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.